guys, kenalin aku Vanisha. Aku Rike. Dan aku Kristiano. Kami dari kelompok 2 Offering Q FEB Universitas Negeri Malang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 Offering Q Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Siang ini kami ditemani oleh Ibu Nyimas Aliziah Jihan selaku perwakilan dari PT Ken Surya Mas Makmur. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih tentang perusahaan ini, seperti misalnya nama usahanya, bergerak di bidang apa, berlokasi di mana, dan juga skala operasinya. Awalnya itu dari minyak tanah kan. Nah, dari minyak tanah kemudian setelah bertahun-tahun terus ada konversi ke gas dari pemerintahan Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2007-2008 itu baru berubah menjadi dari minyak tanah menuju ke gas. Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Kali ini kami ditemani oleh Bapak Kemas Iksan selaku Komisaris PT Ken Surya Mas Makmur. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk wawancaranya. Untuk usaha ini berbentuk usaha PT ya Bapak? Betul. Oke. Apa alasannya untuk memilih bentuk usaha PT ini? Mungkin yang pertama terkait legalitas atau persyaratan dari pihak Pertamina, yang dimana pihak Pertamina ini mengarahkan bisnis ini ke persoalan terbatas karena terkait tanggung jawabnya ini kan lebih lebih aman daripada badan usaha yang lain, karena kan PT ini kan bukan lagi badan usaha dengan hukum, beda sama UD, terus CV atau firma. Terkait PT ini kan mungkin lebih aman daripada aset-asetnya, itu beda sama badan usaha. Dan kalau badan usaha pilot segala macam, kita sebagai mungkin direktur atau pemilik saham itu terkena impasnya terkait aset-aset. Kalau PT ini enggak, jadi PT ini cuma apa yang dimiliki oleh PT tersebut. Selanjutnya, legalitas apa saja yang dimiliki perusahaan, misalnya NIB, SPUP, TDP, sertifikat halal atau izin lainnya? Kalau bisnis ini kan agen LPG ya, yang dimana ini kan distributor dari Pertamina selaku pihak kedua yang akan mendistribusikan ke pangkalan-pangkalannya. Terkait izin ini semua pasti ada, SIU, terus NIB itu pasti ada KBRI-nya, kemudian terkait gedung perusahaan, kantor itu ada, INB, pokoknya legalitas semua pasti ada. Lalu bagaimana nih bentuk tanggung jawab hukum dari para pemilik atau pengelola dalam bagian usaha ini? Untuk mengelola ini kan sebagai mungkin direktur utama atau direktur ini kan sebagai ujung tombak atau selaku yang menjalankan dari ini. Karena PT ini kan balik itu tadi, PT ini kan pemilik tertinggi ini kan RUPS, rapat umum pemegang saham. Jadi kategori tertingginya atau pemilik ini kan yang memilih saham ini, sedangkan direktur dan segala macam hanya menjalankan. Nah, terkait pertanggungjawaban hukum sebagai pengelola atau direktur itu kita hanya menjalankan apa yang menjadi perwakilan dari perusahaan. Mungkin secara hukum direktur ini mewakili keseluruhan hukum terkait PT, mungkin di pengadilan segala macam pasti direktur. Nah, kalau ada force majeure terkait panitia tersebut, nah PT ini memang amannya enggak sampai ranahnya bukan ke aset-aset pribadi. Ya. Kalau boleh tahu PT-nya ini sendiri terbuka atau tidak ya Bapak? Nah, PT ini kan ada beberapa macam terkait klasifikasinya tergantung sama anggaran dasar. Nah, kalau kita kan PT kecil atau PT keluarga, karena pemilik saham ini juga sekaligus yang menjalankan sebagai direktur. Jadi hanya sahamnya yang dipegang oleh keluarga ya Pak? Selanjutnya, apakah ada kontrak atau perjanjian dengan pihak luar seperti pemasok, karyawan, atau konsumen? Lalu bagaimana mekanisme penyusunannya? Kalau legalitas atau kontrak dengan Pertamina pasti sebagai pihak pertama, kita pihak kedua pasti 3 tahun sekali ada pembaruan terkait kontrak, perpanjang kontrak bahkan tidak. Nah, itu tergantung bagaimana kita menjalankan amanah dari Pertamina ini dengan sebaik-baiknya. Kalau misal dalam kontrak 3 tahun sekali itu berjalan dengan lancar, pasti Pertamina akan melihat kita ini
oke semua dicentang semua. Tapi kalau ada permasalahan-permasalahan terkait kayak secara teknis nih, mungkin operasionalnya truknya ini ada kesalahan terus, pasti akan ada korek dari Pertamina ke kita. Terus yang kedua, legalitas kontrak kita dengan pihak ketiga, yaitu pangkalan kita. Jadi setiap pangkalan ini sudah memiliki agennya masing-masing. Jadi nggak bisa nih kita kirim ke agen lain, ini nggak bisa. Setiap pangkalan sama agen ini terikat juga kontrak setiap setahun sekali. Jadi kita juga korek nih ke pangkalan kita, karena setiap penjualan atau distribusi kita ke mereka itu tercatat di, kalau sekarang ini ada namanya My Pertamina, terus kalau di pangkalan itu ada aplikasi MAP. Nah, MAP ini yang misalnya kan sekarang kan KTP nih, nah akan tercatat di MAP itu. Jadi benar-benar terekam untuk, apalagi LPG ini kan hijau melon ini kan untuk istilahnya masyarakat miskin. Nah, biar subsidi ini kan tepat sasaran. Makanya ada yang beberapa KTP ini tidak terrekomendasi nih untuk menerima subsidi. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya Bapak. Informasi yang diberikan sangat membantu untuk proyek pembelajaran kami. Semoga usaha Bapak semakin berkembang untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas ketersediaannya untuk membagikan informasi yang sangat menambah pengetahuan ini. Ternyata dalam suatu perusahaan tidak lepas dari aspek hukum dan etika bisnis seperti yang telah kita pelajari di bangku perkuliahan ini. Semoga wawancara ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih Dan jumpa lagi.